Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Al mukarram wal muhtaram, yang saya muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajarannya. Hadir Bapak Kepala Desa? Oh, enggak tahu. Yang saya muliakan Ustadz, siapa? Para ustadz yang hadir, wabil khusus Ustadz Nasrin ya. Dengan jemaah beliau. Yang saya muliakan BKM Musalla Al-Ikhlas, Bapak Haji Ibu Hajjah, tokoh masyarakat, orang-orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji Musalla Nurul Ikhlas rahimakumullah. Pertama sekali saya mengucapkan luar biasa terima kasih. Alhamdulillah. Dari segi penyambutannya, biasanya Bapak Ibu saya masuk di tempat yang baru, masuk disuruh ceramah, tidak ada disambut. Pernah satu ketika saya mau masuk ceramah di satu kampung, saya salami remaja-remaji masjidnya, saya salami panitianya. Mereka ngomong, mana ya Ustadz? Kebetulan di kala itu rame anak-anak. Pakai sarung, rame anak-anak. Yang kenal cuma satu orang aja. Mana ya Ustadz katanya. Ini loh Pak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkenalan terlebih dahulu, karena pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak jadi kawin. Nama Arbani, kalau dari segi nama Bapak Ibu orangnya orang apa kira-kira? Oh, di sini ada orang Banjar. Oh, banyak kah? Oh, banyak berarti kula ulun jendela. Tinggal di Lubuk Bayas.
Lubuk Bayas Dusun Ampat, Sungai Buluh masuk ke dalam. Anak sudah 4, istri masih 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beginilah keadaan ustadznya malam hari ini. Ora popo ya, ora popo. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam hari ini Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan ibadatul uzma, at-taqarrubul azim, ibadah yang besar. Dulu saya waktu mondok di pesantren, ya alhamdulillah Allah sampaikan ke pondok pesantren, guru saya membacakan kitab syarah daripada Maulid Al-Barjanji. Di dalam kitab itu dijelaskan ibadah yang besar adalah salah satunya memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang kita melaksanakan ibadah besar. Alhamdulillah. Apa sih faedah keuntungan ibadah? Mengenakkan kita nanti di akhirat, mengenakkan di akhirat. Karena sesungguhnya kata ulama tasawuf Bapak Ibu, kesuksesan kita hakiki yang sebenar-benarnya bukan di dunia ini. Kata ulama tasawuf, bukanlah orang yang sukses itu orang yang banyak duitnya. Bukanlah orang yang sukses itu orang yang banyak tanahnya. Bukanlah orang yang sukses itu orang yang banyak mobilnya. Dan bukan pula yang banyak istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah dikacau pikiran orang beriman Bapak Ibu. Kesuksesan itu disangka orang beriman adalah di dunia ini, padahal tidak. Hakikat orang yang sukses kata ulama tasawuf adalah ketika mati, masuk ke liang lahat, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Inilah Bapak Ibu hakikat orang yang sukses awalnya. Kemudian di padang mahsyar tidak kepanasan. Kemudian ketika meniti siratal mustaqim tidak tergelincir masuk ke dalam lembah neraka. Kemudian menyeberang sampai di pintu surga, masuk langkah kaki yang pertama, kaki kanan. Inilah hakikat orang yang sukses. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata ulama tasawuf, alam yang kita akan lalui itu adalah alam akhirat. Yang sebenar-benarnya kehidupan adalah kehidupan akhirat. Jadi jangan iri Bapak Ibu sebanjar. Jangan iri nengok orang sugih. Jangan iri nengok orang rumahnya besar. Kenapa? Karena kekayaan dan rumah dan harta benda dunia semuanya ditinggalkan. Jangan iri nengok bini orang cantik, melihat bini seorang titik banyak mata, melihat bini orang
netes air liur. Jangan. Jari kita kata guru saya 5 Bapak Ibu. Berapa setiap jari tangan, jari kaki jumlahnya 5. Kita ngaji Bu ya, ceramah saya ceramah nanti Ibu nggak percaya, makanya saya bawa kitab nih. Ngaji ada landasan kitabnya. Karena kalau dipandang dari segi casing kurang meyakinkan. Memang benar Bapak Ibu, ibarat HP casingnya casing Cina tapi mesin Nokia, tampangnya janana tapi sudah punya anak. Sampai tepecilik itu kemarin tuh ibu-ibu, saya beli, cerita lu Bu ya, biar jangan tegang kali. Anggap Bu saya anak ibu Pak ya, supaya jangan tegang kali. Kemarin saya berangkat sama istri saya. Istri saya alhamdulillah Allah kasih besar Bapak Ibu. Ganal kata orang Banjar, gede kata orang Jawa, asli Kalimantan. Pernah kemarin saya berangkat sama istri ke Pekan. Dikala itu anak 2, anak 2, 1 saya gendong. Berhenti istri saya karena anak mau beli kelengkeng. Kata istri saya, "Wak, beli kelengkengnya ya, berapa kilo?" Kata Wak itu, "Nggak banyak," kata istri saya, "1/4 aja lah Wak." Ah masa 1/4, anaknya 3. Mulai ngitung aku, 1, 2 yang ku gendong, 3. Berarti saya dianggap anak bini saya mak Wak tuh. Kesian Wak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, jari kita 5, kembali pada kajian. Jari kita nih 5, berapa 5. Ini Allah Ta'ala tidak sia-sia menciptakan, jumlahnya 5. 5 ini mengisyaratkan kepada 5 alam yang kita lalui Bapak Ibu. Yang pertama, alam arwah. Semua orang, diri kita dulu sebelum lahir ke muka bumi ini, semua kita di alam arwah. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, yang mana dulu ketika di alam arwah, yang sekira artinya yang mana dulu ketika di alam arwah saling kenal dekat, maka di dunia Allah dekatkan dan Allah pertemukan. Mungkin dulu Bapak Ibu kita jumpa di alam arwah, makanya jumpa hari ini alhamdulillah. Hampir nyasar saya tadi Bu, nyasar ke simpang roda pula masuk ke sana. Alhamdulillah, remaja-remajinya mengarahkan terus, nggak pernah seumur-umur kemari. Baru ini alhamdulillah sampai alam arwah. Dulu kita sebelum di sini di alam arwah Bapak Ibu, tapi sekarang kita dilupakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, alam rahim. Semuanya kita melewat rahim, betul, kecuali Nabi Adam. Dan satu lagi, kecuali Sun Gokong. Sun Gokong itu film anak-anak dulu paling suka. Sun Gokong, keras sakti. Dari mana dia? Dari batu. Yang ketiga, alam syahadah, alam dunia nih, yang saat ini kita sudah berada kita lewati 2 alam, dan sekarang yang ketiga
alam dunia Bapak Ibu. Tinggal berapa lagi? 2. Renungkanlah dan sadarlah. Mudahan kita ditolong Allah Ta'ala menyadarkan hati ini, hati yang seolah tidak mau pisah dengan dunia, hati yang seolah ingin enak-enak terus di dunia. Ternyata ini bukan tempat kita Bapak Ibu, bukan. Rumah ini bukan rumah kita, karena 2 alam lagi yang akan kita lewat. Mana yang keempat? Alam kubur. Semuanya pasti masuk ke alam kubur. Orang kaya mati, apalagi orang susah. Ustadz mati, apalagi yang enggak ustadz. Yang besar mati, apalagi mak berani ya. Iya, mati Bapak Ibu. Tidak ada yang kekal abadi. Mati masuk ke liang lahat. Di sini sudah mulai nampak Bapak Ibu. Kemudian alam yang ke-5, alam akhirat padang mahsyar. Ya Allah, lama lagi perjalanan kita. Tapi dunia akhir zaman ini terus menarik hati kita, terus untuk membawa kita untuk mengejar dunia, melupakan akhirat. Betul apa tidak? Ya Allah Bapak Ibu, hati selalu terus diinginkan oleh setan. Tengok tuh, rumah orang rumahnya baru, pengen juga. Nengok orang keretanya NMAX apa? Yang ya NMAX kan, pengen juga. Baru pengen baru juga macam tetangga. Bang, belikan apa bang? Sian suaminya longor kepala. Tahu longor? Copotan kepalanya. Mau dikredit semuanya sama istri, mulai sandal kredit. Iya tahu. Baju tidur daster kredit, bedak kredit, bincu kredit, kerudung kredit, baju wirid kredit. Ya Allah, celana dalam kredit. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asalkan tanggal 1 datang tagihan, selang 5 hari datang lagi tagihan kredit sandal, 5 hari berikutnya tagihan baju daster. Ya Allah, kenapa bisa begitu keadaan hati manusia? Lantaran hatinya rasa hidup lama di dunia ini. Dia ingin enak di sini, ingin memiliki sama dengan orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya belajar sama guru begitu, ya Allah, iya pula. Disinilah nanti timbul hati ini iri. Nengok orang badan besar pengen juga, ya Allah. Kenapa kau jadikan aku kecil? Protes hati. Belajar ya Allah. Ini rupanya rahasia ilahi. Kalau dalam ilmu tauhid Bapak Ibu, kembali kepada ilmu tauhid, ilmu yang fardu ain kita menuntutnya. Dalam ilmu tauhid kita ini tidak bisa menentukan maunya kita. Ketika di dunia ini yang ditentukan kaya miskin semua itu adalah maunya Allah, maunya Allah. Yang besar yang kecil maunya Allah, maunya Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dimaui Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dimaui Allah tidak bakalan terjadi. Jadi memandang maunya Allah, pandang bu masa lalu.
sekarang, akan datang masih gaib, tidak tahu kita. Disinilah tempat usaha, akan datang inilah tempat usaha dan ikhtiar. Ketika nanti datang kejadian kepada kita, inilah maunya Allah. Ternyata keadaan diri kita pun maunya Allah, ternyata Bapak Ibu, bukan maunya kita. Bapak Ibu rahimakumullah, begitulah keadaan alam dunia ini, melupakan, a'ma, membutakan kepada hati kita nih Bu, lupa mati. Makanya pantas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kitab Maulid di hari ini, kata beliau, aksiru hazimil lazzat, wahai umatku, sering-seringlah hatimu mengingat mati. Hazimil lazzat, yang memutus kelezatan kenikmatan dunia, yaitu mati. Teh hari ini kita nikmati manis, enak, ketika mati nggak enak lagi. Bapak biasa minum kopi, kalau mati tak enak lagi kopi. Hari ini kita butuh duit, ketika mati tak ada gunanya duit. Makanan minuman apapun yang di dunia ini, kecuali amal ibadah. Disinilah yang membuat hati kita tuh luntur Bu Aib. Mau aja bakalah dari orang, biarlah orang ganal, awak halus. Yang penting hati senang, ridho. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena enggak ridho pun enggak akan bisa berubah kun fayakun. Enggak mau aku ya Allah, enggak terima aku ya Allah begini, enggak terima. Apakah bisa berubah? Tidak. Makanya disebutkan, tempat kalian itu bernikmat-nikmat itu sudah kusiapkan wahai orang beriman. Tempat surga kekal abadi. Saya baca dalam kitab Sarah Sawi, tafsir daripada Jalalain. Inilah yang membuat hati saya gembira. Apa? Nanti umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang malam ini kita peringati, umat Nabi nanti Bapak Ibu, Allah masukkan surga. Kalau masuk surga ya, satu orang beriman Allah kasih surga seluas langit dan bumi. Satu orang beriman seluas langit dan bumi, di situ dia diberikan tanah. Kalau di sini kita diwariskan mertua paling berapa rantai? Yang kedua, Allah berikan kepada khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga, badannya tingginya sama seperti Nabi Adam alaihi salam. Wah, alhamdulillah, senang saya membacanya itu Bu. Sama tinggi nanti, rata tingginya sama dengan Nabi Adam alaihi salam. Berapa? 60 hasta. Berapa meter tuh Pak? Wah, tinggi. Alhamdulillah ada kesempatan. Kalau kayak gini juga di surga, aduh sakit kali, sedih. Dan satu orang laki-laki beriman Allah kasih dari umat Nabi istri 12.100. Jangan dibayangkan sekarang Pak ya, bisa lumpuh nanti. Di dalam kitab Sarah Sawi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran yang disusun oleh Imam As-Sawi, dijelaskan satu umat Nabi yang masuk surga Allah berikan istri bidadari 12.100. Jadi Bapak Ibu, ibu khususnya
ibu nanti di surga di madu, tapi nggak ada cemburu. Jadi supaya nanti di sana bu rela, latihannya di sini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, canda-canda ya Allah. Saya dikasih sama bini, dikasih izin, abang kalau abang mau kawin lagi, mau, boleh rupanya, boleh, tinggal tunjuk. Oh mak yang gue bilang nih paten, ini istri ahli surga, kawinlah bang, tinggal tunjuk. Rupanya tinggal tunjuk, kawinlah bang, tinggal tunjuk itu, potong pak pemahamannya. Bini saya orang Banjar boy, asli dari Kalimantan, kemarin sekolah di Martapura, pesantren dan kuliah, dapat bini orang Kalimantan, saya bawa pulang ke Sumatera, ada tuh di rumah. Bidadari enggak saya bawa kemari, bidadari kampung boy, bunga desanya. Lebih baik muji bini sendiri ketimbang muji bini orang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kayak mana kita supaya enak di akhirat? Salah satunya mau beramal ibadah macam gini. Memperingati maulid Nabi ternyata termasuk ibadah yang besar. Umat Nabi yang mau memperingati maulidnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan tinggal diam. Karena Nabi kita ini bu, beda dengan nabi-nabi yang lain. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di surah At-Taubah, di surah At-Taubah ini jadi amalan saya, boleh bapak ibu amalkan. Yang bunyinya di akhir surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang utusan Allah. Dia min anfusikum, sama sejenis kalian juga, manusia juga, tapi dia beda. Bedanya yang pertama, azizun alaihi ma anittum, dia merasakan apa derita yang kalian rasakan. Nabi Muhammad tuh bapak ibu, beliau tuh kasab. Walaupun kubur beliau di Madinah saat ini, beliau itu melihat kepada kita yang hari ini memperingati maulidnya. Itu adalah iktikad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Nabi itu selalu melihat kepada umatnya kasab, tanpa ada penghalang. Makanya salah satu rukun Islam kita itu mengucapkan syahadat kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kenapa kita harus bersaksi? Karena Nabi selalu menyaksikan kita bu. Nabi nengok kita terus, siang dan malam, tidak ada dinding kepada umatnya. Nengok kelakuan umat-umat Nabi. Tapi Nabi itu apabila melihat umatnya lagi maksiat, Nabi nangis. Itu dalam kitab dijelaskan begitu. Kalau Nabi melihat umatnya seperti ini memperingati maulid, Nabi tersenyum gembira. Jadi Nabi itu bu melihat kepada kita saat ini tanpa ada dinding. Nabi tahu, Nabi kasab.
Maka dari itu pun kita yang susah di sini, kita menderita, kita berdosa, Nabi merasakan. Kita kada berduit tahu ay Nabi bu ay. Kita menangis tengah malam meminta ampun tahu Nabi.